Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Dwi Sundari dengan NIM 856644912. Di sini saya akan melakukan praktikum 1 pada modul 7, yaitu tentang sifat cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan pemantulan cahaya seperti saat bercermin atau melihat bayangan pada permukaan air. Pemantulan cahaya terjadi ketika berkas cahaya mengenai suatu permukaan dan memantul kembali. Pada praktikum ini, saya akan mempelajari sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, serta mengamati sifat-sifat bayangan yang dihasilkan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada cermin datar, lampu senter, celah cahaya, laser, centong sayur sebagai cermin cembung dan cermin cekung, busur derajat, lampu minyak tanah, layar, dan penggaris. Pertama, ada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, di mana besar sudut dihitung dari garis normal angka 90 derajat pada busur. Pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin. Lalu, amati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Bisa dilihat bahwa pada saat cermin datar diletakkan, berkas cahaya yang mengenai permukaan cermin langsung dipantulkan arah sebaliknya. Sedangkan pada saat cermin belum diletakkan, berkas cahaya merambat lurus tanpa mengalami perubahan arah atau memantul. Selanjutnya, ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya, di mana besar sudut datang akan selalu sama dengan besar sudut pantul. Cara menghitungnya yaitu hitunglah selisih dari garis normal atau angka 90 derajat, maka besar sudut datang 45 derajat dan sudut pantulnya juga 45 derajat. Selanjutnya, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin datar mudah diamati. Pertama, ketika sudut datang pada 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Yang kedua, ketika sudut datang pada 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Tetapi ketika sinar yang datang tegak lurus akan dipantulkan kembali ke arah yang sama atau 0 derajat. Hal tersebut sesuai dan terbukti bahwa sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantulnya. Selanjutnya, letakkan lampu minyak tanah di depan cermin datar. Ketika lampu minyak tanah diubah posisinya baik ke samping, ke depan, maupun ke belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk di dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Yang kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan bersifat menyebarkan berkas cahaya atau divergen. Pertama, letakkan cermin cembung di depan lampu minyak tanah. Amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lampu minyak tanah di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin cembung lebih mudah diamati.
Bisa dilihat bahwa sinar datang dari sisi kanan, maka sinar pantulnya akan lebih jauh ke arah kanan. Lalu, ketika sinar datang dari sisi kiri, maka sinar pantulnya akan dibelokkan lebih jauh ke kiri. Dan ketika sinar datang tepat di bagian tengah, maka sinar pantulnya akan kembali lurus dan jatuh tepat di tengah. Begitupun saat menggunakan celah cahaya, dapat dilihat bahwa sifat dari cermin cembung adalah divergen atau menjabarkan cahaya. Yang ketiga yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkas cahaya atau konvergen. Pertama, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin cekung lebih mudah diamati. Bisa dilihat ketika sinar datang pada sisi kanan, maka sinar pantulnya akan menyilang ke arah kiri. Sebaliknya, ketika sinar datang pada sisi kiri, maka sinar pantulnya akan menyilang ke arah kanan. Dan ketika sinar datang tepat di bagian tengah, maka sinar pantulnya akan mengumpul dan fokus di area tengah. Kesimpulannya, cermin cekung membuat arah sinar pantulnya saling menyilang dan mengumpul di depan cermin. Selanjutnya, susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lampu minyak tanah. Aturlah jarak lampu minyak tanah atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di dalam cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangannya adalah 5 cm. Saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangannya adalah 3 cm. Ketika lampu minyak tanah digeser sangat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan menjadi semakin kecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 20 cm dan jarak bayangannya adalah 2 cm. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dengan karakteristik bayangan. 1. Pada cermin datar memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, pada cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga yaitu pada cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, sifat bayangannya sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar saat dekat, serta menjadi nyata, terbalik, diperkecil saat digeser sangat jauh hingga akhirnya bayangan mengabur dan hilang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.